Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmadwinova dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Depok ingin menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan tatanan yang didominasikan untuk oktorasi gereja yang menyimpang. Latar belakang terjadinya reformasi gereja adalah dimulai ketika biarawan Jerman Martin Luther menempelkan bola protesnya yang bernama 95 tesis ke pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Yang kedua yaitu latar belakang munculnya reformasi gereja. Satu, praktek jual beli indulgensi atau pengampunan dosa oleh gereja Katolik Roma. Dua, praktek simoni atau jual beli kejabatan di gereja Katolik Roma. Yang ketiga, tuduhan korupsi dan nepotisme di gereja Katolik Roma. 4. Skisma barat antara Paus dan Roma di Avignon. Yang ketiga yaitu penyebab dari reformasi gereja adalah 1. Gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran yaitu nepotisme, korupsi, dianggap melakukan jual beli agama. Yang kedua yaitu gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Yang ketiga yaitu hanya kaum rohaniawan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Hal ini dianggap tidak adil oleh Martin Luther. Yang keempat yaitu jalannya reformasi gereja. Yang pertama ada di Inggris, yaitu serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16 ketika gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintahan Paus dan gereja Katolik Roma. Peristiwa ini terkait dengan reformasi Protestan yang menyebar luas ke seluruh Eropa menjadi gerakan keagamaan dan politik yang memengaruhi politik kekristenan sebagai latar Eropa selama periode ini. Yang kedua yaitu di Prancis. Calvin lahir di Noven, Picardy, Prancis 1509, belajar di Universitas Paris dan mendalami kajian hukum Dorien. Kemudian, tahun 1541 mulai aktif sebagai pengingat para Protestan awal lainnya di Eropa abad 16. Yang ketiga yaitu reformasi Jerman. Martin Luther merupakan tokoh penting yang penentangnya terhadap gereja Katolik Roma menghasilkan reformasi Protestan. 31 Oktober 1517, Martin Luther membuat 95 tesis yang isinya untuk mengutuk keduniawian gereja secara umum dan praktik jual beli surat pengakuan dosa secara khusus. Yang kelima yaitu akhir dari reformasi gereja. 31 Oktober 1517 membuat 95 tesis. Perang berakhir dengan adanya Perjanjian Westphalen 1648 yaitu pengakuan kekuasaan atas kedaulatan tiap negara, adanya pengakuan atas kebebasan beragama tiap negara, juga pengakuan prinsip quis regio. Quis regio yang berarti tiap negara berdaulat berhak memutuskan sendiri agama resmi mereka. Dampak dari reformasi gereja adalah yang pertama di Eropa. Reformasi ini menimbulkan Western Christendom sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Di Indonesia yaitu menimbulkan benih-benih demokrasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hal-hal politik, kebebasan individu sehingga menjadi latar atau dasar timbulnya gerakan-gerakan demokratisi dan arti kekuasaan totaliter dan keberaniannya rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Sekian penjelasan saya mengenai reformasi gereja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.